Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan mempresentasikan rangkaian proyek yang sudah kami buat, yaitu DC Control Speed Motor dengan metode PWM. Kami terdiri dari kelompok 1, yaitu ada saya Muhammad Rabbani Aswi, Muhammad Alif Putra, dan Sofia Zaidah. Jadi saya pertama akan menjelaskan dari konfigurasi rangkaiannya ini. Untuk IC55-nya ini menggunakan konfigurasi unstable mode, di mana pada kaki trigger dan threshold itu dihubungkan dengan kapasitor dan resistor variabel. Lalu untuk siklus charging dan discharging pada kapasitornya itu pada awal rangkaian dinyalakan, kapasitor akan mengisi melalui R1 sebesar 1K dan variabel resistor sebesar 10K. Kemudian kapasitor akan mengisi sampai 2/3 dari VCC. Jika VCC sebesar 12 volt, maka 2/3 dari VCC adalah 8 volt. Kemudian setelah siklus charging, maka siklus discharging langsung akan mulai dari kapasitor melalui R2. R2 di sini digambar yaitu variabel resistor sebesar 10K, lalu menuju ke pin discharge pada IC55-nya. Kondisi discharge ini dari 2/3 tegangan VCC ke 1/3 tegangan VCC. Pada siklus charging, output yang diberikan pada IC55 itu adalah output high atau tinggi, dan output pada siklus discharging itu memberikan output low terendah. Siklus ini akan berulang terus-menerus hingga output dapat menghasilkan pulsa PWM. Lalu untuk frekuensi osilasi dari rangkaian ini itu tergantung dari resistor dan kapasitor pada rangkaian. Bisa dilihat untuk menentukan siklus waktu pada rangkaian ini dapat ditentukan dengan rumus chargingnya, yaitu 0,693 dikali R1 ditambah R2. R2 ini digantikan dengan variabel resistor yang dapat berubah-ubah, lalu dikalikan dengan kapasitornya sebesar 10 nanofarad. Dapat hasilnya 0,000418 second apabila diasumsikan variabel resistor dalam kondisi 50%. Lalu untuk siklus discharge-nya itu dapat digunakan rumus 0,693 dikali dengan R2, di mana R2 itu adalah variabel resistor, dan dikalikan dengan kapasitor. Dapat dihasilkan perhitungan tadi, yaitu 0,000345 second. Kemudian untuk menentukan cycle time pada PWM-nya itu dengan menjumlahkan waktu charging dan waktu discharge-nya, dan didapat hasilnya dengan hasil 0,00007623. Setelah kita menemukan waktu cycle time pada rangkaian ini, kita dapat menentukan frekuensinya dengan rumus 1 per cycle time yang sudah kita tentukan lagi. Setelah mendapatkan frekuensinya, yaitu sebesar 13.118 Hz, maka kita juga dapat menentukan duty cycle pada rangkaian ini dengan rumus waktu charging dibagi dengan cycle time yang sudah ditentukan, yaitu waktu charging dan waktu discharge-nya dijumlah dikalikan dengan 100%. Asumsi pada kali ini, saat variabel resistor sebesar 5000 atau 50%, dapat duty cycle yaitu sebesar 54%. Dari waktu charge dan discharge itu menghasilkan siklus PWM pada output yang mengendalikan gate pada MOSFET. Kemudian untuk cara kerja rangkaiannya, output IC dari 55 mengeluarkan sinyal PWM yang akan mengendalikan gate pada MOSFET. MOSFET akan melakukan proses switching on-off secara terus-menerus sehingga dapat menyalakan motor pada kecepatan tertentu yang ditentukan oleh duty cycle pada PWM. Pada rangkaian terdapat dioda freewheeling yang dihubungkan secara reverse bias, berfungsi sebagai perlindungan apabila terjadi spike tegangan pada saat motor dimatikan. Ketika motor DC dimatikan, energi kinetik yang tersimpan dalam rotor dapat menciptakan tegangan balik, sehingga jika tidak ada dioda freewheeling, tegangan balik ini dapat merusak transistor daya atau sirkuit pengendali. Jadi pertanyaan yang diberikan itu ada 4. Yang pertama itu, jika tegangannya diubah menjadi 20 volt, apakah frekuensinya akan berpengaruh? Untuk frekuensi dari rangkaian ini tidak berpengaruh, karena pengaruh frekuensi itu dipengaruhi oleh dari kapasitornya dan resistornya. Namun jika nilai tegangannya itu mencapai 20 volt, maka IC55 ini akan rusak, di mana IC55 itu hanya sanggup sampai 15 volt saja. Pertanyaan berikutnya ini adalah fungsi R2 pada gate MOSFET. Ini berfungsi untuk mencegah arus dari gate MOSFET-nya agar tegangan PWM itu tidak melewati batas datasheet. Maksudnya itu tegangan dari gate to source-nya itu tidak melewati datasheet. Kemudian untuk power supply yang digunakan adalah 12 volt untuk mengendalikan motor DC-nya. Power supply ini masih sanggup untuk mengendalikan rangkaian ini dikarenakan batas dari tegangan IC55-nya itu adalah 15 volt, hingga rangkaian ini masih sanggup untuk supply sebesar 12 volt. Berikut di sini adalah percobaan dari rangkaian yang sudah kami buat. Mari.
Jadi pada kondisi potensio ini 0%, kondisi motor itu dalam keadaan idle atau dalam rangkaian ini tidak dilakukan full control karena perhitungan kapasitor yang tidak akurat. Namun untuk pengendaliannya, jika potensio sebesar 50%, maka cycle time juga akan berubah yang akan mempengaruhi siklus dari PWM-nya yang mengendalikan gate pada MOSFET. Akibatnya motor akan berputar pada kecepatan tertentu tergantung pada duty cycle-nya. Ketika duty cycle-nya itu semakin tinggi, maka putaran motor juga semakin cepat. Sekian penjelasan DC Control Speed Motor PWM dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.